A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 dan 41. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Melalui firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk masuk agama Islam dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menggugah kesadaran mereka dengan menyebut bapa mereka Ismail, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. Pengertiannya, hai anak-anak seorang hamba yang saleh, yang taat kepada Allah, jadilah kalian seperti ayah kalian, yaitu Nabi Ya'qub, dalam mengikuti kebenaran. Hal itu seperti jika Anda mengatakan, wahai anak orang yang mulia, berbuatlah seperti ini. Wahai anak si pemberani, tandingilah para pahlawan. Atau juga, hai anak orang berilmu, tuntutlah ilmu, dan lain sebagainya. Dan firman-Nya, Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah akan nikmatku yang aku anugerahkan kepadamu. Mujahid mengatakan, yaitu nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, baik yang disebutkan maupun tidak. Di antaranya berupa memancarnya mata air dari batu, turunnya manna, yaitu makanan manis seperti madu, dan salwa, burung sebangsa puyuh, dan selamatnya mereka dari perbudakan Fir'aun. Abu Aliyah mengatakan, nikmat Allah itu berupa ketetapannya untuk menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul, serta menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Firman-Nya, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, yaitu janji yang telah aku ambil darimu untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepadamu. Maka aku akan memenuhi apa yang telah aku janjikan kepadamu jika engkau membenarkan dan mengikutinya, dengan melepaskan beban dan belenggu yang menjeratmu dikarenakan dosa-dosamu. Dan firman-Nya, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku kamu harus takut dan tunduk. Artinya, hendaklah kalian takut, aku akan menurunkan kepada kalian apa yang aku turunkan kepada nenek moyang sebelum kalian, berupa berbagai macam musibah yang kalian sendiri telah mengetahuinya, seperti perubahan bentuk muka dan lain-lainnya. Ini merupakan perpindahan dari targhib, yaitu bujukan, ke tarhib, yaitu ancaman. Dengan bujukan dan ancaman itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru mereka untuk kembali kepada kebenaran, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang pada Al-Quran, mentaati perintahnya, membenarkan berita-berita yang disampaikannya, dan Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, Dia berfirman, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kepada apa yang aku turunkan yang membenarkan apa yang ada padamu. Artinya,
wahai sekalian ahlu kitab, berimanlah kepada kitab yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Yang demikian itu karena mereka mendapatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Firman-Nya, wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu satu kelompok yang pertama kali kafir terhadapnya. Ibnu Abbas mengatakan artinya janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir terhadapnya sedangkan kalian memiliki pengetahuan tentang hal itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Abul Aliyah mengatakan, artinya janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan ahlu kitab setelah kalian mendengar bahwa dia telah diutus. Demikian juga yang dikemukakan oleh Al-Hasan Al-Basri, As-Suddi dan Rabi' bin Anas, dan menjadi pilihan Ibnu Jarir bahwa dhamir kata ganti dalam bihi itu kembali kepada Al-Quran yang telah disebutkan pada firman-Nya, bima anzaltu, yang telah aku turunkan. Kedua pendapat di atas seluruhnya benar sebab keduanya saling berkaitan. Karena orang kafir terhadap Al-Quran berarti telah kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti telah kafir kepada Al-Quran. Sedangkan firman-Nya, awwala kafirin bih, orang yang pertama kali kafir kepadanya, yakni orang yang pertama kali kafir kepadanya dari Bani Israel. Karena banyak orang yang telah kafir sebelum mereka, yakni orang-orang kafir Quraisy dan suku Arab. Dan yang dimaksud dengan orang yang pertama kali kafir kepadanya adalah orang dari kalangan Bani Israel. Karena orang Yahudi Madinah merupakan Bani Israel yang pertama kali menjadi sasaran Allah di dalam Al-Quran. Maka kekafiran mereka kepadanya menunjukkan bahwa mereka adalah yang pertama kali kafir kepadanya dari bangsa mereka. Dan firman-Nya, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Artinya janganlah kalian menukar iman kalian kepada ayat-ayatku dan membenarkan terhadap Rasulku dan pembenaran terhadap Rasulku dengan dunia dan segala isinya yang menggiurkan, karena ia merupakan suatu yang sedikit lagi binasa atau tidak kekal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak dari Abdurrahman bin Zaid bin Jabir dari Harun bin Yazid bahwa Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, thamanan qalila, harga yang murah. Maka ia pun menjawab, harga yang murah adalah dunia dan segala isinya. Mengenai firman-Nya, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Abu Ja'far meriwayatkan dari Rabi' bin Anas dari Abu Aliyah, artinya janganlah kalian mengambil upah dalam mengerjakannya. Hal itu telah tertulis di dalam kitab mereka yang terdahulu. Hai anak Adam, ajarkan ilmu ini dengan cuma-cuma sebagaimana diajarkan kepada kalian secara cuma-cuma. Dalam kitab Sunan Abi Dawud diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam rahiyatal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang semestinya dicari untuk memperoleh ridha Allah, kemudian ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kemewahan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Adapun mengajarkan ilmu dengan mengambil upah, jikalau hal itu merupakan suatu fardu ain bagi dirinya, maka tidak dibolehkan mengambil upah darinya, tetapi dibolehkan baginya menerima dari baitul mal guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Tetapi jika ia tidak memperoleh suatu apapun dari pengajarannya dan hal itu menghalanginya dari mencari penghasilan, maka berarti pengajaran tersebut tidak menjadi fardu ain
dan dengan demikian dibolehkan baginya mengambil upah darinya. Demikian menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Sa'id tentang kisah orang yang tersengat kala jengking. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya yang lebih berhak kalian ambil darinya upah adalah kitabullah. Sedangkan hadis Ubadah bin Samit yang mengisahkan bahwa ia pernah mengajarkan kepada salah seorang dari ahli sufah sesuatu dari Al-Quran, lalu orang itu memberinya hadiah berupa busur panah. Kemudian ia menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, "In ahbabta an tutawwaqa biqausin min narin faqbalhu." Jika engkau suka dikalungi dengan busur dari api neraka, maka terimalah busur tersebut. Hadits riwayat Abu Daud. Maka akhirnya ia menolak pemberian busur tersebut. Hal serupa juga diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab secara marfu'. Jika sanad hadits ini sahih menurut kebanyakan para ulama, di antaranya Abu Umar bin Abdul Bar, dapat dipahami bahwa yang dimaksud di sini adalah jika ia mengerjakan ilmu dengan niat semula karena Allah, maka selanjutnya dia tidak boleh menukar pahala dari Allah dengan busur tersebut. Namun jika sejak semula ia mengajarkan ilmu dengan mengambil upah, maka hal itu dibenarkan sebagaimana yang telah diterangkan dalam kedua hadis terakhir di atas. Wallahu alam. Dan firman-Nya, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadaku kamu harus bertakwa. Dari Talaq bin Habib, Ibnu Abi Hatim mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah raja'a rahmatillah ala nurin minallah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa berarti berbuat taat kepada Allah dengan mengharapkan rahmatnya atau petunjuk darinya, dan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas petunjuk dari Allah karena takut akan siksanya. Sedangkan makna firman-Nya, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadaku kamu harus bertakwa, itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, yaitu Bani Israel, atas kesengajaan mereka menyembunyikan kebenaran dan menampakkan yang sebaliknya, serta pembangkangan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.